Direct tuh relatif gampang kan tadi. Soalnya hampir bisa dibilang sama persis kayak apa? Kayak AKL 1 cuman dia perusahaannya tuh ada dua. Jadi kayak dua kali step gitu. Dua kali langkah pengerjaannya. Tapi langkahnya sama. Oke, nah sekarang yang mutual holding nih, yang mutual holding baru dia ada kayak lumayan bisa dibilang lumayan ribet sih. Soalnya beda metode, beda angka dan beda cara ngitung gitu. Itu yang bikin semuanya jadi lebih ribet. Bentar. Ku siapin contekannya dulu. Mana ya? Jis, PPT. kalau yang dipakai Apa? pas ujian nanti tuh, kalau yang dipakai pas ujian nanti tuh yang konvensional nggak sih? Atau treasury juga mungkin masuk Nah, itu caranya? dosenku kemarin tuh mau konfirmasi dulu ke Bu Iin. Kita mau pakainya yang mana. Tapi kemarin tuh belum ada konfirmasi gitu. Jadi belum tahu mau Bayu tuh pakai yang mana. nantiin tuh Bayu. Oh iya, Mana Bayu? Mana Bayu? Lihat nih. Feby soalnya juga UI. Nanti itu minggu depan bakal ada RPS baru. Jadi Bu ini tuh bikin RPS baru. RPS-nya ada dua, RPS yang PJJ full, RPS PJJ mix antara separuh apa namanya? Separuh online, separuh tatap muka. Nah, karena keadaan seperti ini, maka dipakai yang full PJJ. Nanti bakal ada share. Nah, dari RPS itu nanti bisa kelihatan pakai yang mana gitu. Oke, siap Kayak aman. sejauh ini Oh, aku Bu stop Iin ya, aku stop ngajarin recordnya. sejauh Nanti ini aku Bu Iin lanjutin kan lagi. ngajarnya via WA guys, jadi agak kurang jelas gitu. Aku nggak paham. Jadi, nah, pertama si mutual holding itu sebenarnya apa sih? Terus kondisinya ketika apa? Nah, mutual holding kan kalau diterjemahin tuh kayak kondisi timbal balik. Nah, maksudnya timbal balik tuh kayak gimana? Jadi contohnya nih, contoh paling gampangnya itu misalkan P beli S, P beli S 80% misalkan. Terus S beli P 20% misalkan. Nah, ini kan bisa dibilang P itu mempunyai kepemilikan saham di S. Di saat yang sama S juga memiliki kepemilikan saham di P. Jadi kayak saling memiliki gitu. Cuman si P kan karena dia presentasinya lebih gede berarti kan dia induknya. Tuh. Nah, jadi yang dinamakan mutual holding itu kayak gini. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi induk punya anak, anak juga punya induk, tapi persentasenya biasanya lebih kecil kayak gitu. Nah, cara perlakuannya sendiri itu ada dua, ada treasury sama ada konvensional. Nah, beda metode yang kita pakai bakalan berpengaruh signifikan sekali. Caranya ada yang beda, terus jawabannya juga beda. Nah, susahnya di sana. Jadi kita nggak bisa nge-compare jawabannya. Beda halnya dengan kalau dulu kan equity sama cost itu cuman beda caranya doang dikit. Tapi hasilnya nanti sama. Jadi bisa kita cross check nih caranya udah bener atau salah. Tapi kalau ini susah karena treasury, conven. Beda angkanya nantinya. Jadi emang agak rumit sih kalau misalkan kita belajar dari soal tapi nggak ada kunci jawabannya gitu. Karena nggak ada sistem rechecknya gitu. Gimana cara ngecek jawaban kita bener salahnya. Oke, kita coba mulai dari yang treasury dulu aja ya. Nah, treasury biar gampang mungkin kayak tadi ya sistemnya kita langsung ke soal dulu nanti mungkin diselipin materi dikit-dikit. Nah, pertama soalnya itu dia bisa dibilang cukup sederhana dia. Cuman ada satu paragraf ditambah ada data-data angkanya gitu. Nah, di sini dibilang 2 Januari 2019 P beli S 80% dengan costnya 170, terus S beli P dengan harga 10, membeli 10% dengan harga 80.000. Nah, kondisi equity awalnya itu seperti bisa dilihat di tabelnya. Kemudian ada selama 2019 spread income sama dividennya. Nah, pertanyaannya lumayan banyak nih kalau di sini. Yang A itu dia nanya income from, terus yang B itu consolidated income, yang C saldo investment, yang D non controlling interest expense, yang E non controlling interest saldonya, terus kalau yang F, G sama H itu jurnal. Nah, jadi kita langsung aja ya biar gampang. Nah,
soal A itu tadi nyari apa sih? Bentar lupa. Oh, income from ya. Nah, meskipun gak ditanya, kita harus nyari excess-nya dulu. Sama kayak tadi, ada excess atau enggak. Nah, tapi di sini di soalnya kurang ya. Soalnya itu ada tambahan keterangan kelewat. Di sini tuh ada kalau ada selisih dialokasikan ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Di soal ini nggak tercantumkan. Dia kemarin lupa belum direvisi katanya. Nah, di sini revisinya. Alokasi excess-nya itu ke paten dengan masa manfaat 10 tahun. Langkahnya hampir sama kayak tadi pengerjaannya kita buat nyari excess-nya dulu. Kan P beli S sebesar 80%. Nah, harganya berapa? Tadi 170.000. Terus kayak biasa kita 100%-in. Ketemu 212.500. Caranya seperti biasa, 100% bagi 80 kali 170. Terus kita bandingin nih sama equity-nya. Equity-nya dari mana? Ada di soal. 150 share capitalnya, return earning-nya ada 50.000. Kita kurangi, ada selisih kalau 100% 12.500, kalau 80% dia 10.000. Sama kayak tadi, kita langsung hitung aja amortisasinya juga. Amortisasi 2019. Terus kalian deh kita cari juga amortize-nya. Amortize-nya itu berarti bentar gelap. Nyalain dulu. Oke. Nah, cari amortize-nya. Oke, udah. Jadi kita alokasiin excess-nya ke paten, masa manfaatnya 10 tahun. Amortisasinya berarti kalau 100% 1.250, kalau 80% berarti 1.000. Kayak gitu. Ini data pertama untuk P beli S. Terus kalau S beli P-nya gimana? S beli P investment cost-nya tadi dia beli itu bentar, lupa. 10% dengan harga 80.000. Berarti 100%-nya 800. Nah, equity-nya juga sama 800. Berarti excess-nya 0 kan? Excess-nya kita tulis aja deh. Excess-nya itu berarti 0. Oke. Datanya udah, lanjut ke soal, langsung ke soal yang A. Soal yang A itu kan kita disuruh nyari income from ya. Bentar. Ini berantakan, yang rapi yang mana? Oh, ini. Di-hide dulu deh. Bentar. Nah, kita lihat dari yang ini aja. Yang tadi sebelah kirinya belum rapi. Nah, caranya itu, nah di sini tuh ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaannya itu, kan kalau tadi tuh kita cuma langsung aja nyari income from tuh spared income-nya kita alokasiin, dikurangi amor, terus kalau ada intercompany. Nah, kalau di cara yang pertama treasury, spared income-nya sebelum kita alokasikan harus ditambahkan dividen income dari CS. Itu tulis ya. Dividen income dari CS. Nah, jadi sebelum kita alokasikan, si spared income CS itu harus kita tambahin dulu. Tambahin apa? Tambahin ke Jis, dividen income. Ya, gimana? itu 6.000 dividen income dari si P nggak sih? Atau dari Iya, emang dari si F? dari Dari si si P. P kan ya? Iya. Oke. Kan judulnya dividen income, maksudnya tuh ini dividen income punyanya si S. Nah, angkanya dari Oh mana? iya. Iya. Kan si S itu tadi Dari si beli si P nih. Tadi kelewat. Oke, sorry. Di awal itu kalau metode treasury, maka si S dalam mencatat investasinya tuh menggunakan metode cost. Sedangkan kalau si S menggunakan metode equity. Kan tadi kelewat, sorry. Equity. Nah, makanya tadi ada muncul dividen income. Dia kan S beli P itu 10% nih. Nah, karena dia menggunakan metode cost, berarti kan muncul ada dividen income. Nah, dividen income-nya income. berapa? 10% kali mana dividennya si P itu. Nah, ini. Dividen P itu 60.000, si S punya 10%. Berarti dia dapat berapa? Dia dapat dividen income sebesar 6.000. Gitu. Nah, si dividen income-nya harus kita tambahin dulu ke spared income sebelum kita alokasikan. Nah, ini penting banget. Jadi kita jumlahin dulu beserta dividen income-nya. Nah, setelah itu baru langkahnya sama persis kayak yang
tadi yang indirect kita alokasikan income-nya si S, terus kita alokasikan amortisasinya. Nah, tadi kan amortisasinya itu 1.250. 1.250 amortisasinya. 80 90 ya tadi. Bentar, sorry lupa. 80 ya. Si P cuman punya 80%. Berarti bisa aja langsung 80% kali 1.250. Sedangkan si NCI dia cuman punya 20%. Gampangnya gimana? 80 bagi 4 kan 20%. Ya udah kita bagi 4 aja hasilnya. Ketemu amornya. Gitu. Terus, nah bedanya di sini kita keluarin si dividen income-nya. Nah, ada tambahan lagi. Tadi kan di awal dividen income si S tuh kita tambahin ke si S. Nah, kalau di akhir itu kita dividen income-nya tuh kita keluarin dari income from. Kenapa? Pertanyaannya tuh. Ingat, aturan waktu apa? Ini kan income from itu yang punyanya si P doang. Padahal di dalam apa namanya? Income-nya si S itu ada dividen income yang berasal dari si P. Ini kan berarti dia sama aja kayak ngakuin dividen untuk dirinya sendiri kalau kita akui si 6.000 ini. Makanya si dividen income ini harus kita keluarin. Karena ini berasal dari diri sendiri gitu. Karena dari diri sendiri, maka harus dikeluarkan. Kayak gitu. Jadi si 6.000 di sini tuh harus kita keluarin. Nah pertanyaannya kenapa kalau kayak gitu kita di awal ditambahin dividen income? Nah karena yang jadi masalahnya itu kan kita nggak punya 100%. Si NCI berhak atas dividen income si S itu. Sedangkan kita nggak berhak. Kayak gitu. Karena kan ini dari diri si P gitu. Mungkin ya. Salah ya? Nggak, Deng. Si NCI juga nggak berhak, sorry. Karena ini kan dari diri sendiri. Ini tuh anggapannya itu kayak intercompany transaction gitu. Jadi harus dikeluarin. Ajis mau Gimana? nambahin. Iya, tambahin silakan. Kalau sepemahamanku sih, kenapa ditambahnya di awal? Karena kan yang di bagian awal kan kita mau ngitung alokasi buat si P kan. Nah, si S itu kan dapat dividen income dari P. Nah, otomatis dividen si P itu kan juga berhak atas dividen income-nya itu loh. Makanya harus ditambahin dulu terus dialokasiin. Bukan dialokasiin dulu baru ditambah. Paham nggak atau bingung? Halo? Bentar. Paham. Sebenarnya ya, Tes. ya Ini kan. sama. Tapi si P itu nggak berhak atas dividen income-nya. Maksudnya nggak boleh diakui sebenarnya. Tapi biar hitungan alokasinya doang. Soalnya bakal beda. Kalau kita 80% Supaya si langsung ke NCI ngerasain 40.000. 6.000 nggak sih? Iya, si S-nya supaya ngerasain dulu gitu. Tapi nanti kita Iya, keluarin NCI-nya juga. ngerasain yang 6.000. Iya, tapi nggak berhak. Si P nggak berhak. Jadi harus dikeluarin tetap di akhir. Cuman biar S-nya ngerasain dulu. Karena emang haknya si S gitu. Soalnya bakal beda kalau kita langsung 80 kali 40 kan cuma 32, bukan 36.800 gitu. Biar alokasinya tuh proporsional terhadap si S secara sepenuhnya gitu. Cuman dari sepenuhnya itu harus kita kurangi juga sebesar si dividen income ini gitu. Emang agak ribet bahasanya sih, Aku mau cuman nanya. Tapi ya, kayaknya tak makin ribet kalau aku tanya. nggak apa-apa deh, boleh. Ya, dikip aja ya kalau misalnya Ya, ini ya. dikip aja ya. Itu kan 6.000 itu kan full dari si P ke si S. Ya, Nah, yang 6.000 itu kan bakal didistribusikan lagi untuk si P dan untuk NCI. Ya kan? lanjut ya. Kenapa nguranginnya nggak 80% aja gitu? Kenapa 6.000 full? Nah, bener. Ini nih kata kuncinya di sini. Bold, underline, italic. Ini tuh konsepnya sama persis kayak intercompany transaction. Ini tuh kan berarti yang ngasih dividen siapa? Si P. Si P. Berarti kan bisa dibilang downstream. P ngejual ke S. P ngasih dividen ke S. Jadi kesannya kayak downstream gitu. Sebenarnya bukan downstream tapi kesannya kayak downstream. Kesannya tuh downstream gitu loh.
bahasa sederhananya, meskipun sebenarnya secara konseptual bukan downstream bahasanya gitu. Cuman kesannya biar gampang pahamnya, kesannya itu kayak downstream. Makanya yang dikurangin tuh cuman si P doang. Karena Iya, kan iya, emang iya, itu paham, paham. sumbernya dari P gitu. Tapi kalau mau gampangnya nih, kalau nggak mau ribet, kan di ujian nggak bakal ditanya juga. Jadi intinya kita di awal itu tambahin dulu dividen income-nya, terus jumlahin sementara, baru kita alokasiin. Di akhir kita kurangi lagi si dividen income-nya seutuhnya gitu. Baru ketemu, Aman. ini kita warnain lagi biar kelihatan beda. Nah, Siap, ini siap. areanya ngitung si income from S. Nah, sisanya tinggal kita jumlahin kayak tadi, income from S ditambah si SI-nya P jadi consolidated income, sama persis kayak tadi. Kan consolidated income itu bisa dibilang kayak SI-nya P ditambah si IFS. Ini buat treasury ya. Hati-hati. Cara hitungan di treasury sama konvensional beda. Jadi jangan dibawa, oh berarti konvensional caranya gini juga. Soalnya agak beda nanti ya. Jadi catatan cara di sini hanya untuk yang si treasury. Nah, terus ini tinggal dijumlah juga. Nah, jadi sebenarnya cara dari sini ke bawah itu sama kayak yang indirect, cuman bedanya di sini sama yang ini nih, catatannya dua ini. Kita kasih warna aja ya. Warna biru gitu. Weh, warna-warni jadinya. Bedanya di sana nah, yang ada warna biru. Sisanya sama persis kayak yang di indirect gitu langkahnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak terkait perhitungan ininya? Aman, Jis. Aman ya. Berarti income from-nya berapa? Income from-nya itu 29.800. Dari mana? Alokasi CS dikurangi amortisasinya, terus dikurangi dividen income-nya CS. Ketemu. Nah, kemudian soal A itu kan tadi apa ya? Tentukan income from yang akan disajikan di catatannya P. Oke, iya. Ini income from-nya udah ketemu. 29.800. Terus nah, di sini ada pertanyaannya tuh dan income from P. Ini dirubah ya, bukan dan income from P. Ini tuh maksudnya income from P itu si S, income dari P yang didapatkan oleh si S. Karena kita pakai metode equity, maka yang ketemunya itu adalah dividen income. Jadi income from P di sana tuh maksudnya tuh si dividen income. Dividen income punya S gitu. Yang 6.000 tadi ya. Yang 6.000 yang ini. Maksud pertanyaannya itu karena kan kalau pakai treasury itu kita pakainya metode cost gitu. Jadi bukan income from P munculnya, tapi dividen income S gitu. Jadi yang di bold ini isi jawaban pertanyaannya ya. Yang ini, yang A itu income from S dan dividen income si S. Ini kan dividen income si S itu bisa dibilang income from P gitu. Oke, itu untuk yang A. Nah, kalau yang B consolidated income udah dijawab juga sekalian. Di sini consolidated income-nya tinggal ditambahin spread income si P ditambahin dengan income from S. Ketemu consolidated income-nya yang ini. Oke. Lanjut. Yang ini di-hide dulu deh. Soalnya ini agak berantakan. Waktu coret-coret belum kuhapus. Nah, biar nggak ganggu pemandangan. Terlalu kecil nggak ya? Oke, nah terus ini juga atau nggak apa-apa cara alternatif ya. Sorry. Nah ini kalau misalkan kita sajikan dalam bentuk yang berbeda, sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau yang ini kan lebih rapi, ada tabel dan warna-warni. Kalau ini ditulis polos aja, tapi sama aja kan. Cara menghitungnya sama. Cuman kalau ini tuh ngitungnya dia cuman ngitung satu per soal. Jadi dia ngitung income from doang, ngitung dividen income-nya si S doang. Nah, terus di sini baru dihitung si consolidated income-nya. Cuman cara ini tuh kurang direkomendasiin. Karena dia kita harus tahu rumus consolidated income gimana. Kalau dipecah gini, takutnya lupa kan karena panik. Jadi mending sekalian aja ngitungnya pakai tabel ini. Biar langsung 2 soal kejawab sekaligus.
Jadi yang A dan B udah selesai, baru selanjutnya yang C. Yang C itu tentukan saldo investment in S dan investment in P per 31 Desember 2019. Nah, caranya sama kayak tadi. Cuman ada tambahannya itu sama kayak tadi juga, ada si dividen income-nya. Ini nih catatannya tuh. Nah, jadi cara menghitungnya tuh hampir sama tapi beda dikit. Ntar aku copy paste dulu deh rumus yang tadi, atau ketik ulang deh, nggak apa-apa, ketik ulang. Jadi kan normalnya kita ngitung investment in S itu caranya gimana? Investment in S itu kan caranya itu saldo awal ditambah income from S dikurangi dividen. Nah, kan apa namanya? Normalnya tuh kayak gini, cara menghitungnya tuh. Ini normal. Nah, tapi kalau treasury itu ada bedanya tuh, tambahan lagi di sininya tuh ditambah dividen income CS. Dividen income punyanya CS. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa kok kayak gini? Kenapa ditambahin dividen income CS? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di jurnalnya. Ini mau loncat dulu ke sana atau gimana? Aku ngikut. Mas, Nah, loncat aja ya biar tahu penjelasannya. Kenapa sih kita tambahin lagi di sini? Ntar aku lihat jurnal si P itu di F. Soal F kita loncat ke yang F. Nah, soal F ini jurnal di buku catatannya P ya. Jurnal buku catatan P. Jadi bukan jurnal konsolidasi ya, bukan jurnal konsol. Nah, pertamanya kan si P beli investment ke S ya, sebesar 170.000. Nah, jadi di materi ini tuh kita harus balik lagi nih. Kita harus ingat lagi jurnal umumnya gimana. Jadi mau nggak mau harus review lagi materi jurnal umumnya kayak gimana. Pertama, jurnal pencatatan investment. Berarti kita debit investmentnya, kita kredit cashnya 170.000. Nah, kemudian kan selama tahun tersebut si P itu membagi dividen. Nah, ada dua nih. Pertama si P dulu yang bagi dividen. Si P bagi dividen jurnalnya gimana? Kita debit dividen, kita kredit cash. Ini pengakun nih, balik lagi ke pengakun. Dividen pada cash. Langsung terus. Nah, sekarang biar nggak bingung. Ya benar sih, dividen income S namanya. Nah, sekarang kan P ini kan bagi dividen. Nah, si dividennya kan dibagikan ke pemegang sahamnya. Si S itu kan salah satu pemegang sahamnya. Si S punya berapa persen? S punya 10% P. Nah, berarti kan si S berhak atas dividennya. Nah, karena si S itu anak perusahaan kita, maka ada jurnal tambahan yang harus kita catat. Nah, ini tuh kita tandain ya. Ini jurnal khusus di treasury. Nah, kita harus catat income from S di debit, kredit, dividen. Gitu. Kenapa? Karena kan kita bayar dividen untuk anak kita. Sedangkan itu sebenarnya nggak boleh diakuin gitu, transaksi antar perusahaan gitu tuh. Jadi kayak bisa dianggap fraud atau apalah gitu. Makanya kita kredit dividennya, kita kurangi nih sebesar hak kepemilikannya si S. Debitnya apa? Debitnya income from S. Nah, terus lanjut jurnal selanjutnya itu alokasi income from S. Nah, salah. Bukan alokasi net income, sorry. Net income-nya si S. Nah, langkah selanjutnya itu alokasi net income-nya si S. Dari mana angkanya? Yang di perhitungan kita tadi, yang di atas sini. Alokasinya. 80% kali income-nya si S. 36.800. Jadi kita tinggal pindahin aja angkanya. Terus pembagian dividen si S. Si S juga kan bagian dividen. Dividennya itu sebesar berapa? Bentar, sorry. Dividen si S itu 20.000, kita cuman punya 80%, berarti kita dapat 16.000. Jurnalnya gimana? Debit cash, kredit, investment in S. Jadi jangan dilupakan ya jurnal umum di pengakun itu.
Nah, kalau kalian hitung cara manual, berarti kan income from-nya, income from S, kalau kita hitung manual, berarti kan mana ini? Di debit berarti 6.000, terus kredit 35.800. Totalnya 29.800. Kalau kita lihat dari jurnal nih, hasilnya sama nggak? Sama, 29.800. Terus kita hitung saldo investmentnya. Investment in S, kita lihat nih. Pertama kan 170, terus mana. Ditambah 35.800 dikurangi 16.000. Saldonya berapa? 189.800. Nah, kita lihat di sini sama 189.800 juga. Nah, jadi kenotis nggak nih? Di mana ininya alasannya? Alasannya tuh ada di jurnal yang biru ini. Karena ketika dia mendebit income from S, dia bukan mengurangi investment in S, tapi mengurangi dividennya. Gitu. Makanya si rumus investmentnya itu, saldo investmentnya itu harus kita adjust gitu. Karena si income from-nya itu ada yang tidak mempengaruhi investment. Jadi harus kita tambahin sebesar dividen income-nya di perhitungan saldo investment-nya. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak terkait ini? Jadi Enggak, Jess. Aku enggak. Oke. Jadi caranya tuh kalian bisa langsung lewat rumus ini yang udah ada, atau kalian loncat dulu ngerjain jurnalnya dulu. Kalian kerjain dulu jurnalnya, terus kalian hitung manual dari jurnalnya. Boleh. Jadi bebas caranya mau jurnal dulu atau mau ngitung dulu di awal. Nah, tapi sebenarnya kalau versiku sendiri sih lebih enak ngitung dulu di awal. Kenapa? Karena di sini juga waktu ngejurnal kita harus ngitung juga kan net income-nya si S berapa. Nah, di sini kan bukan separate income, tapi net income-nya si S. Gitu. Jadi lebih enak kalau menurutku sih dihitung dulu versi tabelnya ini. Gitu. Biar jurnalnya kita tinggal masukin angka. Oke. Itu untuk ngitung saldo investment in S. Kalau investment in P kan kita nggak perlu ngitung karena dia kan pakai metode cost. Ya udah kita lihat aja. Dia beli pertama kali berapa? 80.000. Berarti saldonya akhir tahun tetap 80.000. Karena dia metodenya metode cost. Tuh. Nah, ini untuk soal yang C. Nah, kalau soal yang D itu sebenarnya dia cuma nanyain berapa sih NCI expense-nya. Kita kan udah ngitung di awal. Jadi tinggal pindahin aja nilainya. 8950. Dari perhitungan awal ini berarti kita udah ngejawab 3 pertanyaan. Ini income from S dan dividen income buat soal A, terus consolidated income untuk soal B, NCI expense untuk soal D. Makanya lebih enak langsung bikin tabel kayak gini, biar 3 soal sekaligus sudah bisa dikerjain. Lumayan motong waktunya, jadi sisa banyak nantinya. Oke, berarti lanjut ke yang E. Soal E itu apa ya? Lupa. Soal E itu saldo NCI. Nah, sekarang saldo NCI-nya gimana? Kalau saldo NCI normal banget. Tinggal saldo awal ditambah NCI expense dikurangi dividen. Ketemu saldo akhirnya. Gitu. Di sini nggak ada yang beda. Normal kayak biasa. Saldo awal tambah NCI expense dikurangi dividen. Ketemu saldo akhirnya. Kayak gitu. Kalau yang F kan tadi udah ya. Yang F udah. Nah, selanjutnya yang G. Yang G itu jurnal di buku catatannya S atau jurnal umumnya si S. Nah, sama kayak tadi. Pertama kita jurnal dulu. Beli investment. Berarti investment pada cash sebesar nominalnya. Terus kan S bagian dividen nih. Bagi dividen tuh maksudnya bayarin dividen. Bayar dividen sebesar 20.000 dari mana? Dari soal tadi S bayar dividen 20.000. Oke. Mana loncat? Mana tadi? G ya. Nah, terus dia S juga kan, ingat ini metode cost ya. Berarti dia nggak ada alokasi net income. Dia cuman ada nerima dividen.
dia nerima dividen dari P berapa tadi? Sebesar 6.000 cash pada dividen income. Yang ini jurnalnya nggak ada yang aneh-aneh. Kalau yang G. Jadi jurnal yang beda itu di sini cuman satu buat catatannya si P itu. Ketika di jurnal umumnya ya di sini. Sedangkan di jurnal catatannya si S dia nggak ada jurnal yang anehnya. Atau maksudnya tuh nggak ada jurnal yang baru. Terus, nah terakhir nih, di sini nih ada yang beda lagi di jurnal penyesuaian dan eliminasi jurnal konsolnya. Jurnal konsolnya itu agak beda dikit. Mana? Oke, nah di sini nih, di jurnal pertamanya dia agak beda. Ada ini nih, kita warnain lagi. Kan normalnya itu kita cuma income from di debit, terus dividen kredit, selisihnya ke investment. Nah, kalau di sini ada dividen income CS masukin. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa kita ngedebit dividen income CS? Karena balik lagi ke tadi, karena ada jurnal ini. Kita ada mengurangi income from S, tapi kita nggak ngurangin si investment in S-nya. Nah, berarti kan saldo investment in S-nya harusnya nggak berkurang. Maka dari itu, buat biar si investment yang nggak berkurang, kita masukin sebesar dividen income S. Karena kan si income from S-nya ini udah dikurangi 6.000, padahal si investmentnya nggak dikurangi 6.000. Gitu. Makanya kita simpan di debitnya itu dividen income S. Oke, bentar. Nah, ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Soalnya ini yang bedanya. Satu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas sih. Mantap puji, wah. Oke. Nah, udah aku tandain ya. Yang bedanya tuh yang aku kasih warna biru ini catatannya. Terus yang jurnal kedua masih sama. Hapus NCI, terus bukan hapus NCI, maksudnya hapus NCI expense, terus dividen S-nya. Nah, terus kenaikan NCI atau penurunannya ini masih sama, normal. Angkanya dari mana? Angkanya tinggal scroll ke atas lagi kayak tadi. Angkanya pasti hampir kebanyakan dari sini. Dari sini, terus sebagian yang dividennya dari soal ini. Langkahnya sama persis kayak yang indirect tadi. Oke. Jurnal kedua. Nah, jurnal ketiga juga hapus equity awal. Ini masih belum ada beda. Kita hapus equity awalnya. Kita munculkan excess-nya. Ini digabung ya, kalau tadi kan dipisah ya. Kita debit excess dulu, terus nanti dialokasikan. Tapi digabung juga nggak masalah sih. Sama aja. Ini biar cepet aja. Kita debit excess-nya, terus kita alokasiin. Cara alokasi ini sama kayak tadi. Jumlahin dulu debitnya, terus proporsiin. Contohnya di sini 80% kali total ini. Nggak ada bedanya. NCI berarti 20%. Tinggal bagi 4 aja bisa. Lebih cepat. Amortisasi excess normal. Kita kan punya excess 12.500. Masa manfaatnya tadi 10 tahun. Berarti kan tinggal bagi 10. Ketemu debitnya amortisasi expense, kreditnya paten. Nah, yang beda di sini nih. Ada jurnal tambahannya itu eliminasinya tuh di sini. Kita akan ngehapus investment in P. Nah, cara ngehapusnya gimana? Kita debit treasury stock, kita kredit investment in P. Gitu. Nah, treasury stock tahu kan di itu tuh pengakun atau AKM ya. Treasury stock kan itu kayak kita ngebeli saham kita sendiri gitu. Atau bahasa kerennya tuh retirement atau apa ya? Kayak kesannya tuh kayak pas beli. Wayback bukan sih? Apa? Wayback bukan sih? Bukan apa? Ya? Wayback. WIP. Payback. Membeli kembali. Oh iya, payback. Iya, payback. Jadi kesannya tuh kalau metode treasury dianggapnya tuh ketika beli saham kita, kesannya tuh kayak kita ngebeli kita ngebeli lagi CS. Kesannya tuh kayak CS ngebeli sahamnya dia lagi gitu. Jadi kesannya tuh kayak treasury stock di sini tuh sebenarnya kayak ngurangin
Bentar, aku merangkai katanya susah. Kesannya tuh apa ya, bentar. Aku belum kepikiran sih kalimatnya. Tapi bingung nggak? Atau udah paham? Sebenarnya di sini nggak ada yang aneh-aneh. Kita tinggal debit treasury stock, credit investment in P sebesar cost awalnya. Karena kan dia metode cost, jadi nggak bakal berubah saldo investmentnya. Itu yang di kredit jurnalnya investment in pay karena itu enggak sih? Karena si S mencatat pembelian saham dari pay, investment in pay pada cash. Makanya di Iya, kredit. Ya nggak sih? iya. Kita kan ini intinya ngehapus investment in pay gitu. Metodenya metode treasury itu jadi gampangnya nih kalau nggak mau mikir ribet ya udah. Kita pengen ngehapus investment in pay. Nah, akun pasangannya apa? Treasury stock gitu. Karena kan ingat investment itu setara dengan equity-nya. Setara dengan equity perusahaan yang kita beli gitu. Berarti kan kalau mau ngehapus investment kita bisa caranya tuh dengan cara ngurangin equity-nya. Kan treasury stock itu dia sifatnya tuh mengurangi ekuitas perusahaan. Kayak gitu. Nilainya ini sebesar cost awal. Karena kan dia emang gak ada perubahan. Saldo investment impact kan gak bakal berubah. Yang treasury relatif gampang sebenarnya. Tambahannya tuh kalau kita lihat ada di perhitungannya satu, yang ini satu, terus di perhitungan saldo investment dua, di jurnal umumnya si P3 sama di sini 4, eliminasi income from sama 5. Nah, dia relatif gampang kalau treasury. Jadi berdoa saja semoga Bu Iin mintanya treasury. Soalnya ini enak banget. Kita relatif nggak mikir keras gitu, gampang lah. Kalau yang treasury. Nah, kalau konvensional nih baru. Gimana sebelum lanjut ke konvensional ada pertanyaan dulu nggak? Aziz, Ya, gimana? bingung yang ini apa saldo awalnya NCI itu Saldo NCI. awal NCI. Saldo awal NCI yang di perhitungan ya? Iya. Yang ini. Oh. Oh iya ya, tadi kelewat ya. Sorry. Ini saldo awal NCI itu dari mana? Dari sini nih. Kita kan punya 170.000. Kalau 100% tuh 212.500. Berarti ada selisih berapa? Nah, si selisihnya ini punyanya si NCI. Di atas harusnya. Up. Nah, ini tuh punyanya si NCI. Gitu. Jadi didapatnya tuh dari, kan kalau 100%-nya 212, 80%-nya itu 170, berarti si sisanya selisih antara 100% sama 80% ini punya siapa? Punya NCI. Dengan catatan kalau kita nggak tahu NCI-nya berapa. Soalnya kan kita nggak tahu nih NCI-nya berapa. Nggak dibilang kan. Di sana nggak ada diketahui NCI-nya berapa. Maka kita hitung dengan cara ini. Kecuali kalau diketahui. Misalkan dibilang NCI sama dengan 40.000. Nah berarti kan bakal berubah. Perhitungannya bakal berubah. Jadi kan 100% itu nggak. Bentar. Kita kasih contoh aja ya. Misalkan diketahui nih NCI-nya itu bentar, di samping aja ya. Kita biar nggak ngerubah jawaban yang ada. Nah, kita kasih kondisi investment cost-nya itu kan tadi 80% sebesar 170.000. Nah, terus misalkan diketahui ada NCI. NCI 20% sebesar 40.000. Nah, jadi nyari saldo 100%-nya, saldo investment 100%-nya itu dengan cara ditambahin. Jangan di 100%-in kayak tadi gitu. Jadi saldo NCI awalnya ini total investment-nya segini. Gitu. Total nilai investment cost-nya ya. Gitu. Bedanya di sana. Tapi kalau nggak diketahui ya udah. Berarti kita tinggal selisihan aja dari 100% ke 80% itu kan punya NCI. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, thank you, Ziz. Yo. Ini apa? Oh, ini yang tadi. Ada pertanyaan lagi nggak?
atau lanjut ke konvensional. Ini nih mulai ribetnya di sini. Soalnya masih sama, cuman metodenya kita ganti ke konvensional. Wah, di Excel nampilinnya ribet sih. Ntar, gimana ya? Semoga kebaca lah ya. Karena banyak rumusnya ya, Yus, ya. Iya, nulis rumusnya gitu jadi agak ribet. Persamaannya juga nggak sih? Iya, persamaannya. Nulis persamaannya kan kalau sebenarnya ditulis langsung jawabannya bisa aja sih, tapi kan jadi Nggak susah. kelihatan itu. Iya, nggak kelihatan. Dari mana kok gini. Oke, kita Iya, coba iya. aja ya. Soalnya masih sama ya. Jadi sampai data excess-nya itu masih sama persis. Pembelian SKP-nya juga masih sama persis. Nah, bedanya tuh ketika kita ngitung income from-nya. Nah, ribetnya di sini. Si konvensional tuh. Nah, kalau konvensional itu rumusnya tuh kayak gini. Jadi ada net income si P. Net income si P itu sama dengan, ditulis di atasnya lagi ya. Net income P itu sama dengan, mana? Bentar. Net income P sama dengan SI-nya si P, spread income-nya P. Spread income-nya P ditambah, kasih kurung aja ya, 80% kali kepemilikan ya, maksudnya 80% kali net income-nya si S. Dikurangi amortisasi, terus plus atau minus Company transaction. intercompany transaction. Nah, kalau kita lihat lagi, ntar ku tambah raw-nya dulu. Nah, kalau kita sederhanakan sebenarnya ini masih sama kayak rumus yang biasa. SIP ditambah income from S. Nah, ini kan alokasi net income, amortisasi sama intercompany transaction. Nah, jadi rumusnya tuh masih sama sebenarnya. Cuman bedanya itu ini angkanya. Si net income si S, mana? Ini kan net income si P. Gak usah lah ini ya. Kita tulis net income si S-nya. Net income S gimana? Berarti SIS, spread income-nya si S ditambah, dia kan dia juga punya kepemilikan terhadap P. Berarti dia punya hak atas net income-nya si P. Berarti 10% tambah net income, kali net income P, dikurangi, ini nggak ada amortisasi sih. Tapi nggak apa-apa lah, tulis saja. Ini amortisasi plus atau minus intercompany transaction. Nah, jadi kan sebenarnya rumus dasarnya tuh jadi kayak gini. Yang P kan normal. Nah, tapi yang S itu karena dia juga punya hak atas si P, maka ada tambahan income from P. Ini kan kalau kita rangkum jadi income from P. Gitu. Nah, Aziz, gimana? itu yang 10% kali NI bukan kali dividen ya? Kan Apa? ini cuma dividen income. Untuk yang NIS. Enggak. Kan ini tadi sorry lupa disebut. Kalau konvensional itu dua-duanya pakai metode equity. Lupa disebut. Nice, pertanyaan bagus. Kalau yang treasury kan tadi yang S-nya pakai cost ya. Kalau konvensional dia pakai equity. Nah, ini justru yang bikin ribetnya itu gara-gara dia pakai metode equity. Gitu. Sorry, bagus pertanyaannya. Tadi kelewat. Nah, jadi yang ini si S-nya pakai equity ya. Tulis saja deh di sini. Menggunakan metode equity. Nah, ini yang bikin ribetnya tuh gara-gara si S pakai metode equity. Benar tadi, kalau kita pakai metode cost kan tinggal 10% kali dividen. Kelar. Tapi karena si S-nya pakai equity, berarti rumusnya jadi ribet lagi. Nah, kalau kita lihat nih rumusnya. Di rumusnya NIP, dia bergantung pada NIS. Sedangkan di rumusnya NIS, dia bergantung pada NIP juga. Nah, jadi kan ada saling ketergantungan. Nah, saling ketergantungan itu, kalau kita translate, itu kan mutual. Mutual ditambah kata holdingnya. Jadi timbal balik gitu. Cocok loginya ya.
Nah, gara-gara itu, makanya kita, nah caranya gimana? Caranya kita pakai matematik, pendekatan matematika. Kita substitusi. Contohnya di sini nih. Kan kita ganti dulu nih. SI-nya tuh mana ya tadi? Nah, SI-nya 100 sama 40 nih. SI-nya si P itu 100, SI-nya si S itu 40.000. Ditambah 80% untuk yang P, 10% untuk yang S. Kali net income S, kali net income P, dikurangi ini amortisasi. Yang S kan tadi nggak ada amortisasi ya. Terus di sini nggak ada intercompany transaction. Kalau nggak salah sih dengar dari dosenku, nggak bakal dikeluarin intercompany transaction seingatku. Atau bisa jadi ya, lupa. Lupa sih, cuman di soal ini nggak ada intercompany transaction. Jadi stop di sini. Amornya kan 0 di sini. Amornya 0. Kok 0%? Nah, dari persamaan ini kita substitusi nih ke siang rumus. Ini kan NIS. NIS itu kan di sini ada NIS. Kita kasih warna biru deh. Nah, kita masukin nih. Ini kan mana? 80%. Nah, biar kelihatan. Tar nge-lag. Nah, rumus si NIS ini mana? Up 40.000 mana? 40.000 ini apa ya? Lupa tadi. Oh, rumus ininya. Kelewat satu lagi. Sorry. Dikurangi amor. Weh, kok jadi rumus? Kurangi, sorry. Oh iya, apostrof dulu. Nah, ini. Jadi yang biru ini kita rubah. Bentar. Biru ini sama dengan ini. Nah, yang kuning deh ini bedain. Nah, si kuning ini kita rubah jadi yang ganti pakai isi yang biru. Nah, NIS itu kan kita tahu nih. NIS itu 40.000 ditambah 10% NIP. Nah, jadi si NIS yang kuning ini kita ganti rumusnya. Jadi 40.000 tambah 10% NIP. Ini pendekatan matematis ya, dikurangi amor. Nah, kita lanjut. Ini kita ganti jadi kayak X gitu. 100% NIP atau 100% X sama dengan, ini kurang sama dengan ya? Ini, sorry. Kurang sama dengan ya. Nah, kelewat. Nah, berarti ini kita ganti dalam persentase aja ya. 100% NIP. Wah. Aku masukin ke rumus, pantasan nggak ada namanya. Ini maksudnya 100% NIP ya maksudnya. Sama dengan 100.000 ditambah, hilang ini. Tambah 80% kali 40.000 berapa? 32.000. Terus 80% kali 10% NIP sama dengan 8%. Ini, harusnya aku tulis NIP. Aku masukin ke rumus sih, soalnya jadi aku tambah kolom deh. Nah, soalnya aku masukin ke rumus, jadi dia kalau aku kasih NIP nggak bakal bisa pakai rumus. Nah, jadi kayak gini. 80% kali 10% NIP kan berarti 8% NIP dikurangi amortisasi. Amortisasinya berapa? Amortisasinya itu sebesar haknya si P. Haknya si P ya. Haknya si P itu kan berarti cuma 80%. Makanya yang kita pakai cuma 1.000 di sini. Karena kan ini kan rumusnya NIP. Berarti nyarinya khusus untuk kepemilikan si P doang. Makanya amortisasi yang kita pakai cuma yang 80%. Gitu. Nanti mungkin bisa ditulis ulang di kertas biar lebih kelihatan. Soalnya kalau di Excel agak pusing sih. Serius agak pusing nulisnya. Nantilah bisa difotoin mungkin. Atau ada seseorang yang relawan nulis terus kirim di grup kelas. Oke, ini kan sama nih. NIP, ini NIP juga. Kita pindah ruas. Ini plusnya kurang ya. Kurang row lagi, sorry. Kolom. Ini plus.
Nah, ribet banget kalau nulis persamaan di Excel. Nah, oke. Nah, si 8% NIP-nya kita pindah ruas ke kiri. 100% dikurangi 8% berapa? Sisanya tinggal 92% kan. Nah, 92% itu sama dengan ini jumlah nih, 100.000 tambah 32.000 berapa? 132. Dikurangi 1.000. Berarti 131. Ini kan kalau 92%. Kalau 100%-nya gimana? Tinggal kita 100% bagi 92% kali 131. Nanti mungkin dicoba ditulis dalam versi manual ya, tulisan manual biar lebih gampang dibaca. Soalnya kalau di Excel agak pusing liatnya. Nanti siapapun lah yang tulisannya bagus, boleh. Nah, jadi langkah pertama tuh kita bakalan nemu NIP-nya atau net income si P-nya. Ini langkah pertamanya. Nah, dari sini kita cari net income si S. Caranya gimana? Rumus net income si S kan 40.000 ditambah 10% NIP. Nah, kalau kita jabarin jabarin aja ya. Berarti wah hilang. Di sini aja ya. 40.000 wah persen. Sorry. Koma. Nah, rumusnya tuh kan kalau kita jabarin tuh 40.000 ditambah 10% ya si NIP rumusnya tuh. Tulis di sini terus sama dengan NIE sama dengan nah. Rumusnya kan 40.000 ditambah 10% NIP. Berarti tinggal 40.000 ditambah 10% kali si NIP-nya ini. Jadi NIP yang di sini. Oke, ketemu nanti NIS-nya, net income si S. Nah, cuman yang jadi masalahnya, sekarang pertanyaannya berapa income from-nya? Sebenarnya tadi udah bisa kelihatan sih harusnya. Nah, cara menghitung income from gimana? Income from S. Nah, income from S itu rumusnya kan pertama alokasi net income si S. Nah, alokasi net income si S kan tinggal 80% kali net income-nya si S yang ada di sini. Tinggal kaliin 80% kali net income-nya si S. Terus, nah yang beda tuh di sini. Kita kasih tanda biru. Nah, wah birunya ini terlalu cerah. Nah, ini. Nah, setelah dialokasikan, ada, bentar, wah kurang rapi. Sorry, ini di akhir harusnya. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ke bawah. Oke, nah gini. Jadi bedanya mana income from, belum ditulis ya. Bedanya itu rumus income from di konvensional bentuknya jadi kayak gini. Income from S sama dengan persen, kurung dulu ya. Persen kali net income-nya si S dikurangi amortisasi ditambah atau kurang intercompany transaction terus dikurangi income from P. Nah, ini biar nggak pusing, income from P kayak gitu. Lah hilang. Nah, jadi bedanya di konvensional tuh gini rumusnya. Ada tambahannya tuh si warnanya bedain aja ya. Gimana sih ngebedain warna sendiri? Gak bisa ya? Nah, bedanya di sini intinya ada dikurangi income from P. Gimana? Warna fontnya tapi Jis bukan fill. Kalau fill dia kan satu cell. Iya sih. Warna fontnya bisa cuman wah putih. Diselect dulu kayak. Bisa nggak? Nggak bisa deh kayaknya. Nggak, langsung semua. Langsung semua ya. Nggak bisa. Aku ada ide. Di-cut. Geser dikit. Aku masukin di sini. Oh, nggak.
apostrof. Nah, ini ya kasih warna. Nah, bedanya di sini. Ada dikurangi income from P. Gitu. Jadi langkahnya kita alokasikan dulu 80% kali net income-nya si S. Terus kita kurangi amortisasinya. Amortisasinya kan mana tadi? Amortisasi. Nah, ini 1000. Terus kita kurangi juga income from P. Income from P itu berapa? Income from P itu kan berarti kan rumusnya si S. Income from P, bentar. Aku tulis dulu. Income from P itu sama dengan persen kali net income-nya si P. Nah, di sini kan nggak ada amortisasi atau semacamnya ya. Atau ya udah nggak apa-apa, tulis lengkap aja. Ntar. Biar gampang. Nah, kayak gini. Tapi kan nggak ada amor, nggak ada intercompany. Jadi langsung tinggal 10%. Kan kepemilikannya cuma 10% kali net income-nya si P. Kayak gitu. Nah, ketemulah ini baru income from S. Kita kasih bold. Nah, nih kalau kita tulis langsung jawabannya doang kayak gini. Di sini emang agak ribetnya karena hampir semuanya saling keterkaitan gitu si hasilnya tuh. Jadi ini diambil ke sini, ini diambil ke sana. Tapi sebenarnya nggak terlalu. Nah, kalau mau dilihat bedanya tuh di sini kan dia ini kasih tanda aja biar nggak pusing. Ini kurang. Kok sama dengan? Wah, sorry. Kesalahan teknis. Biar nggak pusing, ini income from P-nya ditambah atau dikurang. Nah, kayak gini. Nah, bedanya kan kalau di treasury tadi tuh mana treasury. Nah, di treasury itu tadi ada dikurangi dividennya, dividen income. Nah, kalau di sini dikuranginya tuh dikurangi income from gitu. Dikurangi income from. Nah, soal kedua, nah ini beda yang kedua itu di consolidated income-nya. Kalau tadi kan consolidated income-nya itu sama dengan net income P. Kalau sekarang itu consolidated income-nya itu sama dengan net income P dikurangi income from P. Nah, jadi net income si P-nya 142 dikurangi 14,239. Bedanya di sini. Kita tandain lagi. Nah, beda di consolidated income-nya. Jadi overall emang banyak yang beda di angkanya. Tapi bedanya tuh relatif nggak terlalu jauh. Contohnya di sini consolidated income treasury kan 129. Kalau di sini 128. Jadi bedanya nggak terlalu jauh harusnya. Jadi kalau misalkan di treasury 129, di konvensional tiba-tiba 250 sekian. Intinya beda jauh gitu nggak mungkin harusnya. Karena dia bedanya pun harusnya cuma beda dikit. Nggak bakalan beda terlalu jauh gitu. Lihat aja gitu perbedaannya pasti nggak terlalu signifikan. Kalau bahasa audit mah tidak material lah gitu bedanya. Asik. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Soalnya bagian ini yang paling ruwet nih. Sisanya sama sebenarnya, nggak beda jauh. Coba, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Bagian ini soalnya yang paling ruwet. Emang enak, emang susah sih kayaknya di Excel karena nggak kelihatan gimana ya bolak-balik gitu nggak sih Jis? Iya. Makanya kalau ada yang berbaik hati, coba ditulis aja di kertas Ayo yang lembar. tulisannya bagus. Yang tulisannya bagus, coba tulis di kertas lembar, ntar kirim ke kelas, kirim ke grup kelas. Biar, soalnya emang agak susah bacanya kalau di Excel. Nantilah, kalau tulisan yang lebih rapinya ya, tolong bikinin terus fotoin. Oke, berarti lanjut dulu aja ya. Nah, Lanjut ini aja, mungkin Jis. catatan-catatan kayak gininya nih. Rumus-rumus yang bedanya kasih tanda aja. Gitu. Yang bedanya apa, diperhitungannya apa gitu.
Nah, soal C kan sama kayak tadi ngitung investment. Nah, income from S. Nah, di sini juga bedanya tuh ini sama ini. Bentar ya. Bentar, aku cek dulu di jawaban dosenku. Lupa. Jawaban dosenku ada catatannya nggak ya? Bentar. Kontek dulu. Konvensional. Sorry. Saldo investmentnya. Bentar ya, nyontek dulu. 108, 12, 500. Oke, iya. Oke, benar. Nah, udah dilihat. Jadi bedanya itu sama treasury itu ada satu di sini. Kita kasih beda warna lagi aja ya. Nah, ini pertamanya sama kayak treasury. Kita ada hapus dividen income. Bagiannya si S. Sama persis, alasannya sama persis kayak tadi. Jurnalnya sama persis, nanti bisa dilihat. Nah, terus ada tambahannya tuh di sini. Ada kita hapuskan investment in P, saldo beginningnya. Nah, kenapa? Karena metode konvensional ini asumsinya itu dia ketika si S invest ke kita, ke si P, itu sama aja kayak kita retirement investment gitu. Bukan meretire, apa sih bahasa Indonesianya meretire? Menjual. Lepas. Kita menjual, Retire ya melepas. melepas bener. Sorry, lupa bahasanya. Melepas sama kayak kita melepas kepemilikan kita di S gitu. Asumsinya tuh. Kayak kita melepas kepemilikan kita di S. Kalau treasury itu kan melepas equity, bukan melepas investment. Nah, makanya dia yang dikurangi kan treasury. Dia munculin treasury stock, bukan ngurangin investment in S. Karena dia asumsinya tuh, oh ya baru ingat, asumsinya tuh dia yang dia retire, yang dia lepas itu equity-nya, bukan investment-nya gitu. Kalau yang metode treasury, kalau konvensional yang dia lepas tuh investment in S-nya gitu asumsinya tuh. Makanya ketika ngitung saldo investment in S, kita kurangi saldo investment in P beginning-nya, saldo awalnya. Gitu. Oke, nah jadi bedanya di sana. Nah, kemudian itu kan investment in S. Sekarang investment in P. Nah, karena metode equity pasti kan berubah saldo investment in P-nya. Dia nggak ada yang aneh sih. Kalau yang ini tinggal saldo awal tambah income from P dikurangi dividen. Ini kan ada di atas perhitungannya. Income from P ada di sini di soal A. Dividen ada di keterangan soal. Gitu. Jadi yang beda tuh di sini. Yang kuning tuh yang baru di konvensional, yang biru di sini tuh sama kayak di treasury. Gitu. Nanti bisa kita lihat di jurnalnya ya. Terus ini kasih warna aja ya yang normalnya. Atau nggak usah sih, nggak usah lah. Lanjut aja. Nah kalau NCI expense itu, nah ini juga agak mesti ngitung lagi. Bisa kan langsung NCI expense lihat dari tabel. Tapi karena kita nggak punya tabel, kita harus ngitung. Pertama, rumusnya gimana? Rumus NCI expense kan hampir sama kayak income from S. Rumusnya tuh persen kali net income-nya si S dikurangi amor tambah atau kurang intercompany transaction. Gitu. Alokasi S-nya berapa? Dia kan cuman 20% kali net income-nya si S. Nah, kali net income-nya si S ini. 20% kali net income-nya si S, terus amortisasinya berapa? Amortisasinya itu kan cuman 20% berarti. Tinggal langsung aja cara gampangnya, amortisasi si P kan 80%. 80% itu 1000. Kalau bagi 4 kan jadi 20%. Jadi 1000 bagi 4, 250.
Cara gampangnya gitu. Atau bisa langsung aja 20% kali 1250. Oke, terus ketemu NCI expense-nya. Sekian. Nah, terus lanjut ke ngitung saldo NCI-nya. Ini juga normal. Tinggal saldo awalnya sama kayak tadi di treasury. Selisih 100% sama 80%-nya. Ditambah NCI expense dari soal sebelumnya, dikurangi dividen. Dividennya itu berarti 20% dari dividennya si P. Mana? Dividennya si S, sorry. Dividen si S tuh mana ya? Dividennya S tuh, nah 20.000 kali 20%. 20.000 kali 20% itu kan sama dengan 4.000, bener gak ya? Coba cek dulu deh. Kali 20.000. Oh iya benar, sama. Nah, ketemu saldo akhirnya. Jadi dia nggak ada yang aneh. Dia normal, kayak perhitungan biasa. Nah, baru kita ke jurnalnya. Wah, jadi kegeser. Ntar, sorry. Kita pindahin dulu. Kita pindahin ini ke sini. Ini pindahin kemana ya? Kejauhan. Sini. Wah, berantakan. Nah loh. Oh, di sini harusnya. Nah. Oke. Lanjut. Nah, jurnalnya sama. Pertamanya kita beli investment normal kayak biasa. Terus P membagikan dividennya normal juga kayak treasury. Dividen income normal juga sama kayak treasury. Jadi dividen bagiannya si S. Terus alokasi income from sama juga jurnalnya, cuman bedanya di angkanya. Angkanya lihat ke atas tadi, di scroll. Tinggal di scroll, lihat ke atas. Mana income from-nya di sini. Tapi jurnalnya sama persis. Pembagian dividen dari CS, dia dapat dividennya normal. Nah, bedanya tuh di sini. Wah, belum kepindahin. Sorry. Teknis. Nah, bedanya tuh di sini. Ada jurnal tambahan. Nah, kalau di yang tadi kan, nah, soal F. Nah, dia kan berakhir ketika pas sudah dibagi dividen dari S. Kalau di sini tuh ada tambahan. Ketika S invest di P, nah ini benar, count as retirement of investment itu ada contekannya. Jadi dianggap kayak ketika S invest di P itu sama si P itu dianggap, oh dia ngelepas investment dia. Dia ngelepas investment dia. Ngelepas investment in S-nya. Caranya gimana? Dia kredit investment in S-nya. Terus di saat yang sama apa? Berarti ingat, ini tuh konsepnya mirip kayak treasury stock. Bedanya, kalau treasury stock kan kita pasangan equity-nya itu pakai treasury stock. Kalau di sini kita nggak pakai treasury stock, tapi pakai akun equity-nya sebesar proporsional. Nah, yang dibelikan berapa? Dibeli itu, bentar, beli invest di P berapa ya tadi? 10% ya? 10% atau berapa persen? Lupa. Bentar. Oh ya, 10%. Nah, maka kita akan di sini nih. Kita akan copy dulu deh. Sorry, kita copy dulu. Nah, ini kan equity awal S. Nah, equity awal S kan mana? Kejauhan. Sorry. Nah, terlalu mepet. Maaf, teknis. Nah, equity awal S kan terdiri dari share capital sama return earning sebesar 600 sama 200. Nah, di sini tuh kan karena kita anggapnya itu kita ngelepas investment kita, maka debitnya itu kita debitkan equity-nya si S secara proporsional. Berarti secara 10%. 10%-nya 10% kali share capitalnya berapa, terus return earning-nya juga 10% kali return earning-nya dia. Yang kita masukkan di sini tuh awal ya, equity awalnya. Equity awal si S-nya.
Jadi bedanya di sana. Kalau di treasury kan nanti dibikinnya di konsol. Ketika konsol dia bikin kayak gini. Tapi kalau yang konvensional dia bikin di awal. Dia bikin di awal, investment in S-nya di Jis, kredit. Gimana? itu emang investment in S ya, bukan in P. In S, retirement. Nah, kan lihat nih kalau ke notice. Nah, di sini lihat di perhitungan saldo investment in S-nya kan kita ngurangin sebesar investment in P. Nah, berarti kan kita Iya. ini tuh di sini tuh nilainya, maksudnya tuh investment in P di sini tuh nilainya sebesar itu. Tapi yang kita retire, yang kita lepas itu investment in S. Gitu. Tapi nilainya Oh, dengan sebesar jumlah sebesar sebesar investment in P. iya, sebesar itu. Oke. Benar. Jadi iya sih itu harus hati-hati ya bahasanya. Ini maksudnya bukan kita bakal ngehapus investment in P. Kenapa? Karena kan kita nggak, ini kan ingat catatan ini tuh soal F itu catatan si P. Di catatan si P kan nggak ada investment in P. Dia kan nggak punya hak untuk mengatur investment in P. Gitu. Di buku catatannya dia. Makanya yang dihapuskan investment in S. Nah logiknya di sana gitu. Oh kangen Pak Muhadi. Ini semua logik. Menarik. Wah, jangan diupload di YouTube bahaya. Ampun, Pak. Tidak bermaksud apa-apa, cuman kangen. Ada namanya. Lupa lagi. Enggak kok, Pak. Cuman kangen aja. Lanjut. Oke, lanjut. Jangan terdistract. Jadi bedanya di sana ya. Kalau di treasury itu dia jurnal ini tuh dikonsolidasi, ingat, dikonsolidasi. Kalau yang ini tuh dia bikin jurnalnya tuh di jurnal bukunya si P. Makanya beda. Ini investment in S, terus ini equity awalnya si S. Kalau di sini tuh investment in P dan treasury stock. Bedanya di sana ya. Udah aku tandain yang beda-bedanya. Oke, lanjut. Bukunya si G itu dia nggak ada beda sih. Sorry, rapihin dulu. Salah, sorry. Wah, mana angkanya hilang. Nah, ini. Nah, yang ini nggak ada beda sih. Dia beli investment berarti invest pada cash, bagi dividen pada cash. Terus ini kan metode equity, ingat, berarti dia bakalan dapat alokasi income from. Income from-nya itu berarti kan tinggal lihat aja ke atas, scroll. Ke atas di soal A. Income from P-nya berapa? Kita tinggal pindahin aja. Nggak perlu ngitung gitu. Tinggal pindahin. Terus pembagian dividen berarti kan cash pada dividen. Ini salah. Ini salah. Ini harusnya investment. Investment in P berarti. Nah, bisa dilihat kayak, nah, contohnya kayak di sini nih. Dia itu kan bertambah karena income from, berkurang karena dividen. Nah, sorry, tadi ada salah di sini. Jadi bedanya cuma di sini nih, tambahannya karena dia pakai metode equity. Karena metode equity, maka di sini dan ini ada jurnal investment in P, bukan dividen income kreditnya. Gitu. Oke, lanjut. Wah ini rusak semua ya jurnalnya gara-gara tadi. Ntar dirapihin dulu deh. Rapihin dulu. Oke. Jurnalnya jadi berantakan. Nggak kurang bawah ya. Nah, benar. Oke, nah selanjutnya jurnal pertama kan tadi biasanya kita hapus income from, hapus dividen, terus kenaikannya. Ini normal, angkanya tinggal masukin dari yang atas tadi. Dari soal A, income from, dividen dari keterangan soal. Terus hapus NCI, normal juga, angkanya ada di atas, NCI expense. Jadi pokoknya jurnal tuh relatif kita cuma mindahin angka gitu. Jadi kalau buat jurnal usahain kalau mau ngehafal nih, kalau mau ngehafal, tapi disarankan nggak ngehafal sih. Kalau mau ngehafal, hafalin jurnalnya aja. Jangan hafalin angkanya. Angkanya itu tinggal pindahin soalnya kita, tinggal pindahin dari atas gitu. Jadi fokus kalian tuh jurnalnya aja. Ini jurnalnya gimana sih, akun yang kita pakai apa, posisinya gimana gitu. Itu sedikit saran.
Terus ini hapus equity awal masih normal, sama juga, nggak ada bedanya. Amortisasi excess masih normal juga. Ini ngehapus dividen income kan sama kayak yang di sama kayak yang di treasury tadi. Mana? Hapus dividen income. Loh, nggak ada ya? Oh, ini. Bedanya dia kan kalau di treasury itu dia ngehapus dividen income-nya itu di jurnal pertama. Kalau ini tuh di jurnal sebenarnya digabung juga bisa aja sih. Kenapa nggak aku gabung ya? Oke, sorry, fix. Itu harusnya sebenarnya digabung aja nggak masalah. Sama aja. Kita tulis aja ya alternatif jurnalnya. Kita tulis alternatif jurnalnya itu bisa copy, pindahin. Sama ya. Ini dividennya sama ya. Ini tadi wah kurang konsisten saya. Mohon maaf. Mohon maaf teman-teman, jurnalnya kurang konsisten. Ditambah ini. Nah, bisa juga biar nggak pusing ngebedain jurnal treasury sama konvensional, bisa kayak gini. Jadi kan sama persis. Jurnal ini sama persis kayak jurnal di sini. Tuh. Cuman lupa kayaknya waktu pertama bikin jurnalnya malah dipisah. Kalau gini kan jadi bingung, makin banyak yang harus dihafal. Tapi kalau digabung kayak tadi kan jadi lebih enak gitu. Kita bisa nge-compare juga antara treasury sama konvensionalnya. Oke, lanjut. Nah, ini kita karena tadi kan metode equity berarti kita juga kan ngehapus income from P sama dividen P juga. Terus investment in P. Nah, kita hapus. Nah, bedanya yang kedua tuh yang di sini. Mana? Nah, di sini kita ketika ngehapus investment in P, kan kalau di treasury itu kita kredit investment in P, debitnya treasury stock. Kalau di sini itu kan tadi di awal kita udah dihapus. Si equity-nya tuh kan udah kita kurangin. Di awal di jurnal bukunya P. Nah, equity-nya kan udah berkurang. Nah, maka yang harus kita kurangin di sini tuh apa? Kita penggantinya tuh masukin investment in P. Karena sebenarnya kalau kita gabung dulu. Kita tulis. Nah, ini kan jurnal pertamanya. Terus jurnal keduanya tuh kan kayak gini. Angkanya kan sama 80. Ini tulis aja deh. Share capital tuh tadi 60, kalau nggak salah ini 20. Terus ini 80. Wah, kok persen? Sorry. Sama aja deh. Nah, terus ini kan di eliminasinya 80. Nah, ini dua jurnal ini kalau kita gabung, hasil akhirnya kan bakalan P, terus ini copy, ini copy juga. Nah, bentuknya kita kasih warna hijau. Beda-beda deh. Yang ini dari jurnal itu, bentar, warna apa ya? Kuning. Terus ini apa yang belum ya? Oranye. Nah, ini hasil akhirnya hijau. Nah, kita kasih catatan di sampingnya aja ya. Ini buku catatan P. Ini tuh jurnal konsol. Jika digabung hasil akhir. Tapi tidak di jurnal aslinya. Nah, wah nggak kebaca. Diurap. Oh iya diurap. Nah, gini. Jadi kan di buku catatan P sebelumnya itu kita ngejurnal kayak gini ya.
Terus di jurnal konsol kita ngehapusnya kayak gini. Nah, kalau hasil akhirnya kalau kita gabung nih, tapi kita nggak boleh ya. Kita nggak boleh langsung jurnal kayak gini. Ini hasil akhirnya aja kalau buat penjelasan doang. Nah, investment in pay di kredit, terus equity di debit. Sama persis kayak di treasury. Di treasury kan dia nggak nyatet ini. Di treasury dia nggak nyatet ini. Makanya jadi dia langsung aja di konsol gitu hasil akhirnya. Tapi kan keduanya itu menghasilkan kesimpulan yang sama. Equity-nya bakalan dikurangin sebesar investment in P. Investment in P-nya juga kita hapus gitu. Nah, jadi sebenarnya treasury sama konvensional itu secara konsepnya sama, cuman proses dan angkanya itu agak berbeda. Gitu. Agak lebih ribet sih kalau yang konvensional. Udah kelar. Yang mutual sebenarnya nggak terlalu ribet kan? Asik. Gimana? Sekarang kita sesi diskusi asik. Sis mau tanya. Ya, silahkan. Jadi yang dikonsolidasi cuma pakai yang oranye ini kan? Yang mana? Investment in pada investment Iya, IP aja kan? Yang itu iya. nggak usah kan? Nggak usah. Ini tuh cuman kalau digabung gitu. Kalau digabung hasil akhirnya tuh bakal segini. Tapi nggak kita jurnal. Nggak kita jurnal yang hijau ini tuh. Karena kan kita udah ngejurnal yang kuning atau oranye. Terus ini warna apa sih? Merah atau apa ya? Oranye, yang atas kuning. Apalah warna. Bata. Nggak susah nyebut, ganti warna aja. Ungu. Nah, biar gampang nyebutnya. Ini oranye, ini ungu. Nah, yang ungu kita jurnal di konsol. Jadi yang jurnal tuh lihat yang kayak tadi aja yang dijelasin tadi. Yang hijau ini tuh cuman kalau biar kita bisa nge-compare gitu. Sebenarnya beda nggak sih treasury sama konven? Ternyata secara konseptualnya sama. Efeknya tuh sama, cuman secara angka dan prosesnya beda dikit. Beda dikit tapi nggak signifikan gitu. Bagaimana?